Lapor kelas F4, F5, F6 siap mengikuti perkuliahan. Silakan. Silakan. Mulai perkuliahan mulai. Lagi mohon izin rekan-rekan, pada minggu ini pembahasannya yaitu tentang pengoperasian aset atau barang. Jadi pembahasan yang akan kami bahas yang pertama tentang kelompok kami berdua, yang kedua tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset atau barang, yang ketiga tentang pemeliharaan dan pengamanan, empat tentang penatausahaan, lima penyusutan, enam pemindahan. Baik, yang pertama yaitu pengelolaan dan pemanfaatan untuk manajemen aset, yaitu yang pertama ada sewa, ikan pakai, KSP, barang yang serang dalam barang pengguna, sama KSPI. Barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan atau optimalisasi kan jadi itu ada di salah satu tempat itu ada plang yang menginformasikan kalau itu tuh milik pengadaan, penggunaan, penempatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahan. Saya dengan Iwan ingin mempresentasikan terkait dengan pengoperasian aset, meliputi pemeliharaan, penatausahaan. Yang kedua, menentukan penyebab aset. Yang ketiga, menganalisis kondisi historis saat ini. Dan yang keempat, memantau kinerja aset. Selanjutnya kita masuk ke pembukuan dan pelaporan aset, di mana pembukuan barang milik daerah Dikelola pemerintah lantas tidak memiliki manfaat apapun oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengelola aset tersebut sehingga ketika kita memiliki aset, seperti contoh, pemerintah daerah memiliki aset, kemudian aset tersebut disewakan kepada pihak swasta atau swasta. Itu disebut dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, pemanfaatan aset dilaksanakan oleh satu yang untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, dan yang kedua pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, yaitu pemanfaatan aset yang dilaksanakan oleh dua pihak ini. Kemudian kita berbicara terkait dengan pengamanan barang milik daerah. Penatausahaan adalah proses mencatat dan mengelola aset dalam inventaris. Ini termasuk pemantauan jumlah, lokasi, dan kondisi fisik aset. Penatausahaan yang baik membantu menghindari kehilangan atau pencurian aset, serta memungkinkan pengguna yang efisien. Ada dua istilah yang penting dalam penyusunan aset. Yang pertama yaitu depresiasi. Ingat ya, depresiasi. Dan yang kedua amortisasi. Depresiasi dan amortisasi. Apa bedanya? Depresiasi adalah penyusunan aset yang berwujud, yang kelihatan. Misalnya tanah, bangunan, berwujud. Tapi kalau yang tidak berwujud atau amortisasi adalah aset yang tidak berwujud. Apa contohnya? Kita hak paten, dia mengalami penyusutan juga, tapi tidak terlihat. Itu yang disebut dengan amortisasi. Tapi kalau aset, penyusunan aset yang berwujud istilahkan dengan depresi. Pemerintah hak menguasai. Apa tahukah dari mana aset-aset tanah yang dibeli oleh pemerintah? Itu kan ditarik lurus dari tanah-tanah peninggalan zaman Belanda dulu. Mana yang ditinggal oleh pemerintah Belanda itu diambil lagi oleh pemerintah. Jadi aset pemerintah. Itu semua aset-aset peninggalan Belanda. Lalu coba kita pikirkan lagi. Kalau aset-aset itu diambil dari Belanda,
Memang Belanda punya tanah. Ada tanah leluhur Belanda di sini. Kan tidak. Belanda mengambilnya dari siapa? Dari rakyat. Dia beli, mana mungkin Belanda beli tanah. Dan tujuh aja dilakukan penyusutan terus, ya, agar nilainya dapat disesuaikan. Nilai sekarang berapa? 25 tahun lagi dilakukan penyusutan, nilainya berapa? Kalau bangunan, secara teori penyusutannya berapa persen? Setahun? 5%, ya, 5%. Kemudian ada tadi penyusutan lurus dan salvo ganda. Apa bedanya? Ini tidak dijelaskan juga. Apabila penyusutannya itu besar di awal tahun, di tahun-tahun pertama pelaksanaannya. Tapi kalau penyusutan salvo ganda, setiap tahun penyusutannya sama. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Itu tadi yang tidak dijelaskan. Beda penyusutan lurus dengan penyusutan aset saldo dan mana? Rempang. Kalau menurut penjelasan Menko Polhukam, itu sebetulnya lahan itu sudah diberikan kepada swasta belasan tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tetapi belasan tahun lahan itu tidak dimanfaatkan oleh pihak yang sudah diberi wewenang, dibiarkan saja.